Baku dapat ulang nih yang piano. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas asumsi-asumsi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kebanyakan soal Australia, dan gue akan kasih tahu itu sebenarnya benar apa enggak, itu mitos atau fakta. Di sini gue sudah rangkum beberapa kalimat atau statement yang biasanya muncul dari orang Indonesia. Gue namakan video ini mitos atau fakta di Australia, khususnya kota Melbourne ya. Nah, yang pertama, binatang berbahaya. Nah, ini sering banget nih kalian dengar pasti. Kalau ngomongin soal Australia tuh, wah takut kesana karena ada binatang-binatang yang berbahaya gitu. Seperti misalnya ular atau spider gitu ya, laba-laba atau serangga-serangga lah. Apapun itu pokoknya, gua pun sendiri denger itu sebelum ke Australia. Menurut pengalaman gua, itu kurang tepat. Karena pertama, binatang-binatang tersebut itu ada tapi biasanya di tempat-tempat yang agak jauh dari kota, dari pemukiman. Yang kalian lihat di video-video itu hanya mungkin satu kejadian yang dikasih spotlight gitu. Jadi kesannya wah bahaya nih, padahal gue aja nggak pernah ngalamin. Gue udah 1,5 tahun di sini nggak pernah sekalipun ketemu laba-laba gitu. Pernah tapi ketemu laba-laba yang kecil ya, laba-laba kayak di Indo lah gitu. Itu juga 1-2 kali. Kemudian ular gue sampai sekarang belum pernah ketemu. Padahal gue waktu itu sudah kerja di farm. Kalian bisa lihat video-videonya tuh. Gue kedua tempat farm yang berbeda itu gue nggak nemu ular. Tikus juga gue nggak nemu. Paling yang binatang berbahaya yang pernah gue temui itu wasp. Gue nggak tahu itu wasp atau bee. Kayaknya wasp deh, tawon. Itu aja sih. Dan itu juga tidak semenyeramkan yang gue pikir gitu, yang kalian bakal dikejar. Enggak, gue pakai semprotan, udah selesai gitu pergi. Sebelum gue pakai semprotan pun mondar-mandir juga nggak ada yang hinggap ke gua gitu. Tapi gue bilang kayak gini bukan berarti kita jadi tidak waspada ya. Tetap kita waspada juga. Cuma yang mau gue kasih tahu adalah tidak semenyeramkan itu gitu. Jadi kalau soal binatang berbahaya, gue bisa bilang itu mitos gitu. Selanjutnya, serba mahal. Nah, ini sering juga nih. Jadi gini, jadi gue beberapa kali kan share soal pemasukan gue di Australia melalui Instagram atau TikTok. Dan bahkan di YouTube juga. Itu suka ada komen kayak, iya tapi kan di sana pengeluarannya besar dan lain-lain. well, memang betul pengeluarannya besar. Tapi kalau dibilang serba mahal, gua sanksi. Karena ya gue sudah mengalami. Kalian kalau mau hidup atau punya lifestyle dengan decent gitu, yang oke-oke aja, yang murah, itu bisa. Misalnya kita bahas soal makanan. Soal makanan, instead of kalian beli makanan di luar, lebih baik memasak. Kalau makan di luar itu satu porsinya paling murah itu 150.000. Itu kalian hampir nggak mungkin menemukan satu porsi yang di bawah 150.000 rupiah. By the way, lagi-lagi di setiap video YouTube gue, semuanya gue rupiahin ya, biar relate gitu ke orang Indonesia. Jadi gampang, nggak usah mikir-mikir kurs rupiahnya berapa gitu, dikonversi dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau belanja itu belanja dengan harga yang mungkin dibandingkan dengan Indonesia itu beda 10-20%. Banyak opsinya. Atau misalnya kalian mau beli, bisa juga beli makanan-makanan yang murah. Lagi-lagi, makanan yang murah ini itu ada trik-triknya. Seperti misalnya ada beberapa restoran yang menjual makanan itu yang sudah mau expire. Dan ini juga beberapa kali gue beli. Itu makanan seharga, kalau nggak salah totalnya tuh harusnya sekitar berapa ya, 150 ribuan. Gue beli dengan cuma harga sekitar 70.000 gitu. Dan harga 70.000 ini yang gue beli, makanannya itu hampir sama dan bahkan mungkin lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia gitu. Karena waktu itu gue beli kalau nggak salah salad dan ada burger juga gitu-gitu lah. Yang kalau dikombinasiin itu lebih murah kayaknya kalau dibandingin sama harga di Indonesia gitu. Dan ada beberapa supermarket itu yang menjual juga barang-barang yang sudah mau expire, yang sudah dekat expire-nya itu di sale gila-gilaan. Dan gua rasa ini kayaknya nggak ada di Indonesia. Harusnya ada nih yang udah mau expire dijualin aja gitu, karena gue yakin banyak masyarakat yang tidak masalah gitu dengan barang yang sudah dekat expire-nya. Termasuk gua sih. Kalau emang udah mau langsung dimakan ya beli yang murah aja gitu. Bodoh amat mau expire besok kan belum expire. Anyway, kita lanjut. Jadi itu jawaban gue soal serba mahal. Gue bisa bilang mitos. Rata-rata mahal iya, tapi kalian selalu punya option. Dan tidak semuanya mahal. Next, ini juga sering gue dengar. Dan sebenarnya statement-statement ini tuh bukan sering gue dengar aja, tapi gue pun mengira demikian gitu. Statement selanjutnya adalah di Australia itu orang-orangnya kurang friendly. Buat gue ini adalah statement yang ternyata gue bisa bilang 100% salah. Gue tadinya ngiranya ya udah gue hidup sendiri di Australia gitu. Sepertinya orang-orang tidak akan peduli, mereka peduli dengan hidupnya masing-masing. Pun misalnya gue jalan di jalan, kayaknya ya
mukanya kayak flat aja gitu, nggak nyapa, nggak ngajak ngobrol, apalagi gue pendatang kan gitu. Ternyata paling nggak di kota Melbourne ini itu salah, sama sekali salah. Karena orang-orang di sini cukup friendly. Kalau mau gue ceritakan satu-satu rasanya banyak, tapi ada salah satu pengalaman gue yang ini cukup kaget karena pengalaman ini terjadi dalam satu hari. Jadi waktu itu gue mau beli sesuatu di Facebook Marketplace. Iya, soal Facebook Marketplace. Sorry, gue balik lagi ke yang serba mahal tadi ya. Tadi kan kita baru bahas makanan. Sorry, sebelum kita ke friendly, kita balik ke serba mahal tadi. Nah, contohnya tadi selain makanan, ada barang-barang. Soal barang, kalian bisa beli di online. Online-nya itu beli barang second hand. Seperti yang tadi mau gue contohkan, Facebook Marketplace. Itu salah satu cara gue beli barang dengan harga yang relatif murah. Sudah pernah gue konten juga, sebelum gue liburan ke Bali, gue beli thrift gitu ya, thrift baju tapi dari Facebook Marketplace yang harganya tuh gila, jauh banget. Mau beli barang offline juga bisa. Ada barang-barang second hand. Ini pun sudah gue pernah buat kontennya. Waktu itu kalau nggak salah nama store-nya Finis. Itu barang-barangnya murah banget gitu. Baju 20-50 ribu gitu. Atau kalau kalian mau beli barang-barang baru, ada di sini yang namanya Kmart. Itu barang-barangnya juga relatif murah. Tidak terlalu mahal lah. Harganya sama di Indonesia beda tipis-tipis. Nah itu kalau soal barang. Kemudian soal akomodasi. Soal akomodasi, lagi-lagi kalian selalu punya pilihan. Memang gue harus akui kalau akomodasi dibandingkan dengan harga di Indonesia jauh banget. Di sini sudah pasti mahal. Tapi ya itu pilihannya balik lagi ke kalian. Kalian mau apartemen yang misalnya kayak seperti ini private, dan ya gue pun di sini nggak sendiri. Gue di sini sharing sama teman gue. Ini sebenarnya apartemen yang sewa tuh teman gue. Terus karena ada bedroom, ada room 1 kosong, ya gue menempati ruangan itu gitu. Gue bayar ke dia. Nah, ini adalah salah satu cara sharing room seperti ini agar supaya kalian menghemat. Dan ada banyak lagi opsinya seperti sharing satu rumah 4-5 orang. Nah, itu akan biasanya ngepres biayanya lagi. Biayanya berapa? Itu tergantung kalian tinggal di mana. Sebenarnya balik lagi kayak di Jakarta. Kalau kalian tinggal di sekitar Jakarta tentunya lebih mahal, agak jauh tentunya lebih murah. Gua kasih kisarannya aja ya biar nggak terlalu ribet. Kisarannya itu kalau sharing 2-3 orang bisa di harga 2 jutaan lah. Per minggu ya, per minggu bukan per bulan, per minggu. Jadi memang lumayan. Harga 2 jutaan sharing ini itu bisa di kota, kalau beruntung. Kalau di luar kota 2 jutaan itu udah pasti dapat. Bukan di luar kota, di sekitar kota, di pinggiran maksudnya. Itu udah pasti dapat kalau 2 jutaan. Dan itu harga average-nya. Jadi sangat bisa lebih murah lagi. Gue bahkan pernah lihat 1 jutaan. Tapi balik lagi, ada harga, ada kenyamanan. Sudah, itu aja kayaknya yang soal serba mahal. Ada satu lagi, transportasi. Di sini kalian punya option untuk yaitu beli mobil atau Uber atau public transport. Sudah jelas yang paling murah adalah public transport. Untuk harga public transport kalian bisa langganan itu per bulan, yang kalau dihitung per harinya itu sekitar 60.000 per hari. Yang mana sebenarnya 60.000 per hari nggak jauh beda kan sama harga di Indonesia gitu. Di Indonesia kebanyakan kita transport pakai mobil, itu bayar tolnya udah berapa, bayar bensinnya udah berapa gitu ya ke tempat kerja. Pun naik transportasi umum juga ada yang nyambung Gojek, kayaknya hampir menyentuh di berapa? 30.000 kali ya gitu. Jadi harga 60.000 dan kalian 60.000 ini ya udah bebas gitu, udah benar-benar bebas di sekitar Melbourne atau sekitar Victoria ini, ya mau kemana aja bebas gitu. Dia tidak ada batasan kalian mau 24 jam tidur dalam kereta juga boleh gitu kira-kira. Gitu, kita lanjut ke yang tadi yang kurang friendly. Nah, pengalaman gue beli di Facebook Marketplace, terus gue ketemu orangnya. Ini lagi-lagi ya gue kasih tahu ini di hari yang sama. Yang pertama itu gue beli blanket. Karena waktu itu musim dingin, gue mau beli blanket yang elektrik biar lebih hangat. Nah, gue ketemu orangnya, terus ya gue transaksi dan sebagainya. Gue memang pada saat itu kan jalan kaki dari stasiun ke tempatnya dia. Terus dia nawarin, mau gak gue anterin ke stasiun? Terus gue kayak, ngapain gitu? Udah gak apa-apa, gue jalan aja, orang jalan 9 menit kok gitu. Tapi memang waktu itu agak rintik-rintik hujan sedikit gitu. Tapi sedikit aja gitu. Maksudnya ya masih gak masalah lah kan. Lu ngapain repot-repot nganterin gue kan? Gue bilang, udah gak usah. Nah terus dia bilang, udah gak apa-apa kok. Ya udah gue anterin aja gitu. Karena gue udah nolak 2 kali, yang ketiga masih ditanyain, ya kita orang Indonesia kan gitu kan, ditawarin makan juga, mau nggak udah kenyang, mau nggak, udah mau nggak, ya udah deh boleh. Nah kayak gitu. Jadi yang ketiga kali gue yain. Terus ya udah dianterin. Gua kira paling nggak dia tuh mau ke suatu tempat, misalnya mau belanja atau mau apa, lewat stasiun itu. Ternyata enggak pak. Jadi dari habis nganterin gue balik lagi loh.
bener-bener cuma mau nganterin gue doang, dan nggak ada gestur apa-apa gitu, nggak ada yang kayak minta harganya ditambahin atau apa gitu, nggak ada gitu, kayak ya pure baik aja mau nganterin. Dan selama perjalanan kita ngobrol gitu. Itu sih, itu gue agak kaget gitu. Kemudian pengalaman di hari yang sama itu tadi pagi mau ke siang, ini siang mau ke sore. Di siang mau ke sorenya gue janjian juga sama orang beli bed sheets, spray gitu-gitu. Gue janjian di salah satu mall di sini. Bed sheetsnya ini harganya $10 atau 100.000, dan gue nggak bawa duit pas. Gue bawa duit waktu itu $50 atau 500.000. Jadi pas gue ketemu orangnya gue kasih duit $50. Terus dia bilang, aduh gue nggak ada kembaliannya nih. Terus gue bilang, oh ya udah kalau gitu tunggu sini aja, gue coba beli apa, kayak beli air putih gitu. Ya sebenarnya gue agak nggak mau juga sih, karena air putih kalau di mall harganya minimal $3 gitu, 30.000. Gue kayak ya udahlah, demi dapat duit kembalian kan, nggak enak juga soalnya ini orang itu jauh-jauh. Itu ya, itu di garis bawah itu jauh-jauh dia. Jadi mall ini bukan dekat rumahnya dia, lumayan jauh ke mall. Gue pas mau nuker duit, ini pas gue ini juga nih lucunya nih. Gue udah masuk, minumannya udah gue pegang. Dia nanyain, lu ngapain beli minuman itu? Lu beli minuman itu karena emang haus gitu. Terus gue bilang, ya sebenarnya nggak haus-haus banget sih, cuma ya biar dapet duit kecil aja gitu. Terus dia bilang, udah nggak usah kalau gitu, lu nggak usah repot-repot, udah nggak usah bayar deh, ini buat lu aja. 100.000 dikasih gitu aja. Dan harganya itu 100.000 harga yang dijual ya. Harga asli bed sheetsnya itu lengkap itu sama. Itu udah spray. Ada spray yang diginiin ke tempat tidur, ada spray yang cuma kayak gini doang nih gitu. Jadi gue nggak ngerti namanya apa, tapi ngerti lah ya kalian ya kira-kira itu. Sama sarung bantal. Nah itu lengkap tuh semuanya di situ, dan ya gue dikasih gratis. Itu harga aslinya nggak mungkin 100.000, dan itu baru, itu masih dalam packaging baru gitu. Itu jadi gue bisa bilang itu adalah statement yang salah. Dan sebenarnya bukan cuma itu aja, ya ada banyak gitu. Kalian kalau di publik ya mereka ramah aja gitu. Ya tentunya pasti tidak mungkin semua orang ramah, tidak mungkin 100% gitu. Cuma ini rasa-rasanya bisa menjadi gambaran bahwa stigma orang di sini individualis dan tidak friendly itu salah. Ada yang rese, ya tetap aja ada. Di negara terbaik seluruh dunia pasti ada aja yang rese gitu kan. Tapi kita bicara secara komprehensif, dan ya itu yang gue alami. Selanjutnya kita ke makanan. Nah, ada yang bilang juga di Australia itu makanannya nggak enak. Well, ini juga gue bisa bilang mitos. Karena jadi gini, jadi memang opsi makanan itu memang nggak sebanyak di Indo. Ya kalau makanan di Indonesia nggak ada yang ngalahin. Cuma gue sebelum ke Australia, FYI aja buat yang nggak tahu, gue tuh nggak pernah ke luar negeri selain Singapura ya. Singapura kan masih mirip-mirip juga lah sama Indo gitu ya. Gue tuh selalu bilang Singapura itu kayak Jakarta, cuma orang-orangnya lebih obedient gitu, orang-orangnya lebih patuh. Itu gue cuma pernah ke Singapura doang. Jadi gue gak pernah ke negara yang benar-benar secara kultur berbeda. Stigma yang waktu itu ada di otak gue adalah makan makanan di negara-negara non-Asia, terutama non-Asia Tenggara gitu, itu kurang enak. Gue gak tahu, kalian kayaknya harusnya pernah dengar juga ya, kayak makanan di luar rasanya hambar gitu. Yang di luar pada bawa sambal gitu kan, karena kesulitan menyesuaikan dengan makanan yang di luar gitu. Ini di luar, gue bicara soal Eropa, Amerika, Australia gitu. Setelah gue kesini dan gue experience sendiri, ternyata enggak, ternyata makanannya enak-enak juga gitu. Cuma ya itu, kalian mau mengeluarkan uang apa enggak buat jajan atau buat makan di restorannya gitu. Gini, kalau mau cari makanan enak di Melbourne itu banyak. Kalau mau cari makanan enak di Jakarta banyak banget gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi tetap ada, tetap banyak yang enak. Cuma tidak sebanyak di Jakarta, dan ya di Jakarta kan yang enak tuh bervariasi gitu. Di sini bervariasi juga tapi variasinya tidak sebanyak Jakarta gitu. Jadi dapat ya gambarannya. Poin gue adalah ya makanannya sebenarnya enak-enak juga gitu. Kalau mau masak ya balik lagi, itu tergantung skill masak kalian gitu. Kalau gue ya masak ya itu aja gitu. Jadi agak kurang bisa explore. Cuma mungkin orang yang jago masak bisa bikin makanan yang enak juga, walaupun balik lagi tidak seenak di Indonesia karena bumbu-bumbunya pasti tidak selengkap di Indonesia gitu. But that's it. Gua rasa itu sudah cukup menjawab soal makanan gak enak. Gua bisa bilang itu mitos. Next. Nah, ini menarik banget nih. Australia itu negara maju. Sudah jelas negaranya bersih dong. Sudah jelas tidak ada gelandangan dong di sini. Nah, ini yang gue kaget banget. Pertama kali gue datang, langsung disambut dengan ada orang tiduran di pinggir jalan gitu. Dan gue pikir ini kayak, ya mungkin ini tidak terjadi setiap hari. Mungkin kebetulan aja gue datang di hari yang ini ada gelandangan yang gak diberesin gitu dalam tanda kutip. Kalau di Jakarta kan sama Satpol PP diangkut kira-kira gitu kan. Ternyata
ya memang itu sehari-harinya seperti itu. Jadi memang ada banyak gelandangan, cuma tidak perlu khawatir karena gelandangan ini tidak mengganggu. Gangguan paling cuma teriak-teriak, tapi mereka tuh nggak yang ganggu secara fisik gitu, yang lu dipegang atau apa gitu, nggak. Kayaknya ya, ini gue belum ngobrol lebih dalam sama teman gue, tapi seingat gue penjelasan yang dikasih adalah memang mereka ini dapat biaya dari pemerintah gitu, jadi dikasih duit sama pemerintah. Mungkin kalau mereka melakukan hal-hal aneh bisa jadi dicabut tuh bantuan itu tuh. Sama lagi-lagi ini mitos juga, negara maju nggak ada gelandangan. Oke, next soal aturan. Nah, ini juga nih, ini yang sebelum gue datang ke Melbourne, mungkin karena sebelum, tadi gue udah cerita ya, mungkin karena sebelumnya negara yang gue kunjungi itu Singapura. Singapura itu kan mereka very strict soal aturan gitu. Jadi ya lu buang sampah sembarangan, meludah, ya ada hal-hal yang kalian harus hati-hati karena kalau kalian lakukan terus ditindak itu ya nggak main-main gitu, ada denda dan sebagainya. Seperti yang gue bilang tadi, orang-orangnya itu obedient gitu, patuh. Gue pikir di sini pun begitu. Ternyata memang ada aturan-aturan yang cukup ketat. Kayak kalian misalnya contohnya gini. Di sini tuh tidak gampang untuk lolos. Kayak misalnya kalian naik public transport, kalian tidak bayar, itu kalau ketahuan oleh inspektur, ada inspektur tiket gitu, itu mereka nggak bisa disogok, mereka nggak bisa disuap. Masih berkaitan dengan si inspektur ini, gue pikir aturannya itu ya udah kalau lu nggak naik lu didenda, that's it gitu, nggak ada jalan keluar lain. Ternyata masih memungkinkan untuk dapat peringatan. Ya kalau di perusahaan ternyata nggak langsung dipecat, SP1 dulu, nah kayak gitu. Jadi ternyata aturannya memang tegas ya, kalau udah satu kali dapat peringatan, kedua kali fix lu udah pasti lu didenda gitu kan. Aturannya tegas tapi agak fleksibel lah. Mereka juga masih lihat kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa dan sebagainya. Mungkin di kejadian-kejadian lain berbeda ya, kayak misalnya lu bawa senjata tajam, lu bawa pistol, itu different case gitu. Atau hal-hal lain gitu yang mengganggu ketertiban umum ya, mungkin itu good luck aja kalian, kalau nggak di penjara ya didenda. Tapi buat hal kayak gini, atau gue cerita aja pengalaman gue waktu itu. Gue jadi di stasiun kereta itu kan sebenarnya nggak boleh lu goes sepeda. Gue waktu itu karena buru-buru, ya gue goes aja gitu kan dalam stasiun, di dalamnya ya, dalam stasiun ya. Pas gue duduk nunggu keretanya, itu disamperin, itu ada 2 polisi. Gue disamperin, terus gue dikasih tahu, lu tadi ini ya, tadi sepedaan nih di dalam sini ya. Oh iya, tadi gue buru-buru soalnya ngejar kereta gitu, takut gak sempet. Terus dia bilang, lu tau gak kalau lu kayak gitu, itu lu bisa didenda. Terus gue bilang, oh iya tahu sih, ya gue minta maaf gitu. Gue di situ tuh udah mikir kayak, wah udah anjing, keluar nih duit nih gitu, jutaan nih keluar, puluhan juta nih keluar, sedih aja gue. Nah, terus dia bilang, lu tuh kelihatannya kayaknya pekerja keras gitu. Karena gue waktu itu pakai bajunya baju kerja, baju yang hijau stabilo, baju warna oranye. Terus gue pakai sepeda yang ya kalian lihat lah di konten-konten gue kan, sepedanya di belakangnya ada Uber gitu, kotak gitu buat Uber Eats. Jadi dia lihatnya kayak anjir nih orang berapa pekerjaan nih gitu, kerja keras nih. Gue kasihan kalau misalnya lu harus kena denda gitu. Jadi jangan diulangi lagi ya. Oh iya, sorry. Sebenarnya kayaknya gue nggak pakai pakaian kayak gitu pun kayaknya dikasih peringatan dulu gitu. Jadi itulah gambaran soal peraturan. Jadi mereka tetap menegur, tapi nggak yang langsung udah lu denda itu sih. Jadi ketegasannya terukur. Tergantung mood polisinya juga sih gitu. Gue pernah waktu itu nggak pakai helm ya diliatin aja, udah dibiarin. But then again ini kan pelanggaran kecil ya. Yang mana gue nggak membenarkan, tetap salah gitu ya. Kalau kalian naik sepeda di sini ikutin aturan yang harus pakai helm. Jadi itu jadi gambaran ya buat kalian. Jadi di sini aturannya tetap kalian harus ikuti, tegas, tapi tegasnya terukur. Jadi tidak perlu terlalu takut. Ini ada banyak sih yang gue bahas sih. Ada paling nggak 5 poin lagi, tapi kayaknya kepanjangan di video ini. Ada soal rasisme, ada soal cari kerja, ada soal berkaitan juga dengan kebersihan nih. Kayaknya gue buat part 2-nya aja ya. Ya gue lanjutin aja. Karena toh banyak yang request, Kak panjangin videonya, Kak panjangin, ntar gue buat 2 hari gue bikin video baru. Kita bahas soal itu ya, soal rasisme. Nah gue pikir juga di sini gue sebagai pendatang, sebagai orang Asia yang mukanya Asia banget, itu akan mendapatkan perlakuan tidak enak. Paling nggak diskriminasi tipis-tipis lah gitu, entah diomongin, diledek gitu ya, diledek yang sindir-sindir yang masuk ke kuping kita. Ya itulah, atau mungkin kalau orang Manado bilang dapat hagastreng misalnya gitu. Hagastreng tuh kayak gini. Nah itu hagastreng. Nah kalian coba komen di bawah tuh yang tahu hagastreng itu apa. Gue kira gue akan dapat perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan seperti itu. Ternyata sampai sekarang gue bisa bilang gue belum pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Kecuali di tempat kerja gue yang mana mereka melontarkan candaan yang
rasis. Tapi gue rasa kalau soal rasisme di dalam sebuah lingkungan atau di dalam circle tertentu, itu kan relatif ya. Sama kayak ejekan soal body shaming misalnya. Kalian ada pertemanan yang ya bebas aja mau ngomong apa aja gitu. Itu tergantung kesepakatan di dalam pertemanan itu. Kalau kalian gak nyaman ya ngomong atau gak cabut dari pertemanan itu. Tapi ada pertemanan yang ada yang kalian mau ngomong apa aja bebas. Nah di lingkungan kerja gue ini, semua sudah mengerti bahwa itu adalah candaan gitu. Ya orang Aussie ngebecandain orang Arab gitu kayak hey fucking Arab gitu. Orang Arabnya fucking Aussies. Ke gue juga gitu. Hey Asians gitu. Toh gue juga nggak masalah. Tapi balik lagi gue nggak masalah itu karena ya semuanya kayak gitu. Beda sama misalnya orang Australia doang yang kayak gitu. Itu baru gue kayak anjir lu merasa superior apa gimana nih gitu. Baru gue terganggu. Ini memang ya satu sama lain sama-sama kayak gitu. Dan di luar dari itu gue nggak pernah mengalami sih kayak di jalan terus orang teriakin gue atau seperti yang gue sebutin tadi yang agak strength tadi. Itu gue gak pernah ngalamin sih. Ini ngomong soal rasisme, ini gue gak masukin di sini, tapi ini poin penting. Di Melbourne ini itu banyak sekali pendatang. Jadi mungkin itu dia kenapa rasisme tidak menonjol sama sekali, karena lebih dominan pendatang ya gue rasa. Kalian mungkin bisa cobain kalau jalan-jalan di Melbourne, di city itu mukanya tuh muka orang Australia mungkin 30% doang kali gitu. Sisanya ya muka orang Asia. Ya Asianya bisa Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah. Tadi misalnya orang-orang dari Timur Tengah tuh, Amerika Latin. Nah itu lebih dominan tuh. Itu dia soal rasisme. Next, cari kerja. Nah ini kayaknya lama-lama kayaknya nggak ada faktanya deh. Ini gue pikir ada statement yang gue bakalan bilang ya ini benar gitu. Ini mas statementnya gue bantah semua, mitos semua dong ini. Anyway, ya udahlah yang penting kalian dapat informasinya kan gitu ya. Oke, cari kerja susah. Cari kerja ini memang gue bisa bilang susah-susah gampang. Ini sering ditanyakan di live Instagram gue, di TikTok gue. Makanya kalian bisa follow tuh. Itu kalau gue live kalian bisa tanya-tanya, tanya-tanya aja di situ gue jawab. Alasannya karena memang opportunity kerja di sini banyak. Buka aja aplikasi, misalnya aplikasi Seek itu banyak banget yang nyari kerjaan. Nyari pekerja maksudnya. Tapi ini sangat bergantung dengan kemampuan kalian juga. Kemampuan apa tuh? Kemampuan fisik misalnya kalau mau kerja laboring, kalau mau kerja kasar, kerja fisik gitu. Tentunya butuh kemampuan fisik yang baik. Kemudian skill, kemampuan bahasa. Misalnya kalian mau kerja yang tadi gue bilang di Melbourne jadi staff di restoran, apabila pekerjaan yang berhubungan dengan melayani, kalian harus mampu punya bahasa Inggris yang baik. Entah kalian bisa memahami bos kalian atau memahami pelanggan. Walaupun lapangan pekerjaannya banyak, kalau skill kita tidak mumpuni. Itu sih, itu soal cari kerja. Ya, yang selanjutnya, gue mau bahas soal kerapihan. Ini adalah salah satu yang gue suka di Australia. Soal kerapihan ini berkaitan dengan baju, kemeja, dan lain-lain. Kalau kalian perhatikan, di Australia ini orang-orangnya tuh jarang nyetrika baju. Dan termasuk ini, bajunya kalian bisa lihat nih agak kriwel-kriwel sedikit. Karena memang saya tidak setrika. Ya ini berkaitan juga dengan orang tuh gak terlalu peduli dengan the way you look. Nah, jadi kalian mau pakaian kayak gimana juga gak akan dijudge sama orang. Tapi tentunya jangan salah paham ya. Jangan sampai kalian mau interview terus pakainya singlet gitu-gitu ya. Tentunya kita pakai yang proper juga dong. Maksud gue tuh kalau di jalan. Karena kalau interview atau misalnya kalian mau ketemu orang penting dan sebagainya, gini gue kasih tahu ya, ini opini yang udah dari dulu pengen banget gue keluarin karena gue gatel. Banyak orang yang menyamakan dirinya dengan Bill Gates, dengan Mark Zuckerberg gitu. Dengan statement seperti ini. Itu lihat aja Bill Gates pakai baju polos, Mark Zuckerberg ke istana pakai baju polos, celana jeans santai aja, kita nggak perlu bergaya. Buat gue itu salah. Karena sebelum lu punya value, orang akan menilai lu dari apa yang lu pakai, apa yang lu gunakan, bagaimana lu merawat diri dan sebagainya. Itu yang akan orang nilai, appearance lu yang akan orang nilai. Kalau Mark Zuckerberg, atau kita nggak usah jauh-jauh deh, Aukarin aja deh. Aukarin mau pakai baju Billabong, mau pakai baju 3 second juga, si still Aukarin gitu. Kita paham bahwa beliau mampu beli baju-baju yang branded gitu, kasarannya gitu kan, kayak ya value dia sudah di situ. Jadi begitu lu sudah punya value, tidak masalah lagi yang lu gunakan apa. Tapi kalau lu belum punya value, ya masih masalah yang lu gunakan apa. Termasuk gua gitu. Gua nggak bisa bodo amat pakai ini pakai itu ya, karena gua bukan siapa-siapa. Gua belum jadi siapa-siapa. Orang masih nilai gua dari appearance gua. Gua bukan berarti kalian harus yang glamor grande gitu, enggak. Tapi bukan berarti kalian harus bodo amat juga. Itu loh poin gua. Nah itu berhubungan sama yang interview kerja tadi gitu. Jangan kalian merasa kayak Bill Gates aja bebas kok, ini aja bebas kok. Mereka value-nya
sudah bukan diukur dari apa yang dipakai. Itu dia yang mau gue bilang. Memang di sini kerapiannya agak kurang. Kecuali kalau occasion kalian cuma mau jalan doang, misalnya mau beli makanan gitu ya, tenang aja, kalian nggak akan dijudge gitu. Oke, next. Behavior. Nah, soal behavior, gue pikir orang-orang sini tuh tidak nakal-nakal ya. I mean, kalau kita pikir anak muda di Indonesia tuh kan, wah dia trek-trekan di jalanan, masih banyak lah anak-anak nakalnya gitu. Di sini sepertinya tidak ada, harusnya sedikit gitu kan. Ternyata salah. Kenakalan-kenakalan yang gue lihat langsung itu nyuri minuman dari vending machine, tangannya dimasukin ke bawah ngambil tuh minumannya. Kemudian yang gue nggak lihat langsung tapi ada buktinya, misalnya ini deh, bir bintang. Nah, misalnya botol bir bintang tuh kalian kebayang kan, tapi contohnya harus bir bintang ya. Kayak alkoholik banget gue. Fanta deh, botol Fanta. Tapi gue gak minum soda. Teh botol, nah itu teh botol. Botol teh botol itu yang kayaknya dari kalangan atas sampai bawah pernah lihat semua tuh. Dan kita sempat ada di fase itu. Nah, kayak botol teh botol itu kan kaca tuh. Ini ada bekas pecahan kaca botol teh botol itu gitu kan. Itu berarti ada orang iseng yang mecahin di situ. Itu gue pernah lihat di stasiun kereta gitu. Jadi soal kenakalan-kenakalan ini ya di sini ada juga. Sebenarnya bedain kita orang Indonesia sama Australia, mereka negaranya jalan dengan baik aja, terbangun dengan baik karena banyak hal. Ya itulah PR kita, mudah-mudahan kita bisa sampai di level itu sih. Ini gue kasih opini lagi sedikit, karena rasa-rasanya kita kalau soal tata krama, soal kesopanan, itu kita masih jauh lebih baik gitu. Itu kayaknya kita tuh masih lebih bisa diatur sebenarnya. Mereka tuh ada beberapa yang susah diatur, tapi memang tidak perlu banyak yang diatur karena memang budayanya sudah baik. Nah itu tuh PR kita tuh, kita masih banyak yang perlu diatur karena masih ada budaya-budaya yang kurang baik, kayak tawuran misalnya, kan susah tuh diatur. Anyway, lanjut. Nah ini terakhir, gue pikir laler itu cuma ada di Indonesia. Ya di sini kalau ada 1-2 lah. Ternyata di sini kalau sudah mau masuk musim panas, laler dari musim dingin, gue nggak tahu keluar dari mana, tapi keluar semuanya. Gitu. Jadi kalian kalau ke taman itu lumayan tuh dilalerin kalian, walaupun nggak sebanyak itu, tapi ya cukup mengganggu lah gitu, jalan dilalerin gitu-gitu. Itu aja mitos atau fakta di Australia. Sebenarnya semuanya ternyata mitos semua. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran dari sini, bisa jadi informasi kalian kalau mau ke Australia. Silahkan di komen di bawah kalau kalian punya mitos-mitos lain, mungkin bisa dijawab sama gue atau sama teman-teman lainnya yang mau jawab, atau kalian mau gue buat video apa, silahkan di komen juga di bawah. Oke? Jangan lupa follow kita pe TikTok dan kita pe Instagram. Kita buat produk skincare pria yang untuk para pekerja keras, yang sangat simple, yang berasal dari kita pe pengalaman, kita pe keresahan, kemudian ya kita kerjasama dengan beberapa orang. Nanti produknya akan jadi, sekarang belum jadi tapi nanti akan jadi. Kalian bisa ikutin prosesnya semuanya di Instagram, literally works. Jadi tolong monipe dukungan nih, silakan dicari di Instagram dan silakan di follow sampai produknya pokoknya itu sampai ke tangan kalian. That's it, kalau gitu segitu aja videonya. See you on the next video, PG.